Oke, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan diskusi memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan kasus sekuensial sistem elektroneumatik yang di dalamnya kita menggunakan counter, ya. Jadi nanti sistem elektroneumatik kasusnya adalah kasus stamping seperti yang sudah bisa dilihat juga di video saya sebelumnya. Tetapi kali ini kita akan menambahkan counter di dalam kasus sekuensial kita, ya, bagaimana kita menyelesaikan kasusnya. Oke, mari kita lihat kasusnya. Jadi seperti yang tadi digambar, ini ada sebuah sistem stamping yang memanfaatkan 3 silinder pneumatik kerja ganda. Dan silinder pneumatik tadi masing-masing dikendalikan oleh katup 5/2 solenoid tunggal. Ketiga silinder tadi akan mengerjakan proses loading, stamping, dan unloading untuk 10 benda kerja. Nah, 10 benda kerja setiap kali tombol start ditekan. Nah, posisi minimal dan maksimal silinder dideteksi oleh proximity magnetic B1 sampai B6. Nah, karena di sini ada 10 benda kerja yang harus dihitung, jadi setiap kali tombol start ditekan, proses stamping akan berlangsung untuk 10 benda kerja. Setelah 10 benda kerja, maka proses stamping berhenti. Nah, kemudian jika ditekan tombol start lagi, maka 10 benda kerja lagi akan dikerjakan. Oke ya. Nah, 10 benda kerja ini perlu dihitung. Nah, dengan perhitungan itu adalah menggunakan counter, ya. Kita diminta untuk menggambar layout sistem, identifikasi komponen elektroneumatik, menggambarkan diagram sekuensial, dan menggambarkan rangkaian elektroneumatik. Jadi nanti rangkaian elektroneumatik akan kita gambar dan kita simulasikan menggunakan software FluidSim. Nah, ini adalah layout dari sistemnya. Jadi ini adalah silinder 1 yang masing-masing dideteksi oleh sensor minimal B1 dan B2. Terus kemudian silinder 2 ini fungsinya untuk stamping, dideteksi oleh sensor B3 dan B6. Nah, silinder 3 ini fungsinya untuk unloading. Jadi silinder 1 untuk loading, silinder 2 untuk stamping, silinder 3 untuk unloading. Itu dideteksi oleh sensor B6, B5 dan B6. Nah, di sini adalah output benda jadi, nanti akan masuk ke dalam satu kardus gitu ya. Nah, kalau sudah 10 berarti kardus sudah penuh, kardus harus diganti kardus yang baru, tombol start lagi, maka sistemnya akan berulang untuk 10 benda kerja. Oke. Nah, ini adalah layout yang tentunya konsep untuk layout sistem, pemahaman tentang sistem ini sangat penting sebelum kita menyelesaikan kasus kita. Nah, ini adalah komponen elektroneumatiknya karena kita menggunakan 3 buah silinder kerja ganda. Ini ada 3 buah silinder, masing-masing dideteksi oleh sensor magnetik B1 sampai B2 sampai B6 gitu ya. B1 B2, B3 B4, B5 B6. Terus kemudian masing-masing silinder diatur oleh solenoid valve 1, 2 dan 3 untuk 5/2, masih semuanya 5/2 single solenoid. Nah, ini ada air service unit yang mengatur tekanan dalam sistem kita. Terus kemudian untuk pengendalian kita menggunakan relay. Terus kemudian ditambahkan counter di dalamnya untuk menghitung jumlah benda yang akan kita stamping. Ini ada 1 tombol push button. Ini adalah komponen nantinya yang digunakan. Tentunya kita masih membutuhkan selang dan kabel, ya. Selang untuk menghubungkan angin dari sumber angin ke silinder, ke valve gitu ya. Terus kemudian kita membutuhkan kabel untuk menghubungkan listrik dan untuk power dan juga untuk kendali logika sekuensial kita.
Nah, sekarang kita perlu memahami ya, perlu memahami proses sekuensial sistem kita dan kita gambarkan ke dalam diagram sekuensial. Jadi gambar diagram sekuensial ini akan sangat membantu kita untuk membuat diagram ladder ya, diagram ladder untuk kasus yang kita hadapi. Nah, kasusnya adalah setiap kali tombol start ditekan ya, setiap kali tombol start ditekan, maka sistemnya akan berjalan. Nah, tadi sesuai dengan yang ada di gambar, maka tombol start ditekan, maka silinder 1 maju. Kemudian setelah mencapai maksimal, silinder 2 maju. Ya, untuk melakukan proses stamping. Jadi silinder 1 itu mendorong benda kerja sekaligus melakukan proses clamping gitu ya. Sehingga saat di stamping benda kerja tidak akan bergerak gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai di stamping, maka stamping akan mundur, silinder 1 juga akan mundur. Setelah silinder 1 sampai minimal, silinder 3 maju untuk unloading benda kerja, mengirim ke kardus, kemudian silinder 3 mundur. Baru 1, kalau baru 1 maka counter menghitung 1. Nah, kalau counternya belum sampai 10, maka ini prosesnya akan berulang gitu ya. Tapi kalau counternya 10, maka prosesnya akan berhenti. Karena kita harus mengganti kardus, terus kemudian ditekan tombol start lagi, sistem akan berulang. Begitu? Nah, logika sekuensial itu harus kita bisa gambarkan di dalam diagram sekuensial kita supaya lebih mudah. Jadi tadi ada tombol, ini tombolnya kita kasih di luar gitu ya. Jika tombol ditekan dan counter, artinya counter tidak mencapai 10, maka yang terjadi ini akan memberikan sinyal ke sekuens pertama kita, yaitu di sini mengaktifkan relay K15, relay K15 aktif, silindernya masing-masing posisinya minimal, maka yang terjadi silinder 1 akan maju. Di mana silinder 1 itu diaktifkan oleh Y1, maka Y1 plus. Ya. Kemudian setelah mencapai maksimal akan dideteksi oleh B2. Ya. B2 kan mendeteksi posisi maksimal silinder 1. Nah, setelah mencapai posisi maksimal, ya, maka akan mengaktifkan silinder 2 ya untuk proses stamping. Berarti Y2-nya harus aktif ya, solenoid Y2. Kemudian silinder 2 itu kalau sudah melakukan proses stamping, posisi maksimalnya dideteksi oleh B4. Jika mencapai B4, maka silinder 2-nya mundur. Artinya Y2 tadi yang aktif itu akan mundur. Itu ya. Terus kemudian kalau mundur sampai minimal, dia dideteksi oleh sensor minimal untuk silinder 2, yaitu sensor B3. Nah, setelah sensor B3 ini mendeteksi, maka silinder 1 mundur. Ya. Silinder 1 mundur berarti solenoid Y1 mati gitu ya. Nah, silinder 1 mundur itu dideteksi oleh sensor minimal B1. Jadi kalau B1-nya sudah aktif, berarti kan silinder 1-nya sudah minimal. Gantian silinder 3 yang maju. Ya. Silinder 3 yang maju. Nah, silinder 3 maju ini akan mencapai posisi maksimal B6. Ya. Nah, B6 di sini yang diaktifkan oleh K13 di sini ini akan memundurkan silinder 3. Ya, Y3 minus sekaligus menghitung counter. Ya, menghitung counter. Jadi nanti counternya akan menambah 1. Nah, kemudian jika sudah mundur, dia dideteksi oleh B5, maka sistemnya akan terreset di sini. Nah, tadi kalau di sini ini counternya masih belum mencapai 10, berarti K15 ini masih aktif. Nah, masih aktif, maka yang terjadi sistem akan berulang. Nah, kalau ini sudah mencapai 10, maka K15 ini akan mati.
Kalau K15 ini akan mati, maka K15 yang di sini kontaknya akan terbuka. Kalau kontaknya terbuka, maka sistem tidak akan berulang jika sudah mencapai 10. Nah, di sini tombol dihubungkan dengan relay K1, sensor B1 sampai B6 masing-masing dihubungkan dengan relay K2, K3, K4, K5, K6, K7. Ya. Jadi dihubungkan ke relay. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita menerjemahkan kasus kita ke dalam diagram sekuensial. Nah, nanti dengan adanya diagram sekuensial ini kita akan mudah untuk menggambarkan diagram ladder kita untuk pengendalian. Oke, mari kita lihat sekarang. Nah, sebelum kita menyelesaikan sistem kendali kita, kan kita harus merangkai sistem elektroneumatik. Ya, maka ini kita rangkai. Anda harus menguasai bagaimana membuat gambar rangkaian sistem elektroneumatik. Sekaligus dari gambar ini Anda harus bisa nantinya merealisasikan atau melakukan proses instalasi, baik instalasi untuk pneumatiknya maupun nanti untuk elektriknya. Jadi ini adalah rangkaian pneumatiknya. Ini adalah sensor silinder B1, silinder 1, silinder 2, silinder 3. Ya, masing-masing dideteksi B1, B2, B3, B4, B5, B6. Ini adalah katup 5/2 solenoid tunggal gitu ya. Ini adalah simbolnya. Anda juga harus tahu tentang penggambaran simbol secara standar gitu ya. Nah, ini solenoid 5/2 untuk solenoid tunggal gitu ya, solenoid valve-nya. Ini 5/2 solenoid tunggal. Ini Y1, Y2, Y3 untuk solenoidnya. Ini adalah air service unitnya. Ini adalah suplai udara bertekanannya. Ya. Jadi ini adalah rangkaian pneumatik. Jadi Anda lihat di situ sebagai orang mekatronika, maka Anda tidak hanya elektrik, tidak hanya kendali, juga harus paham tentang sistem mekanik. Untuk kasus di sini adalah elektroneumatik. Ini adalah rangkaian input. Tadi kan semua tombol dan sensor kita hubungkan ke relay. Tadi sudah kita rencanakan seperti itu. Ya, ini sudah kita rencanakan. Maka ini kita hubungkan ke relay semuanya yang ada di sini. Jadi tombol 1 termasuk juga Anda harus bagaimana menggambar tombol. Terus kemudian ini adalah relay untuk koilnya. Ini adalah sensor B1 magnetik. Ini relay, ya ini sensornya adalah PNP, maka di sini relay yang diaktifkan ini harus dihubungkan ke negatif. Kalau nanti NPN, maka ini relaynya harus Anda hubungkan ke positif, ya, karena ini PNP semuanya ya kasus di sini. Ini adalah rangkaian input, dan ini adalah rangkaian untuk pengendalian, ya, rangkaian untuk pengendalian. Jadi nanti tadi yang kita menerjemahkan yang ada di sini. Jadi tombol 1 aktif dan tidak counter tidak 10 mengaktifkan K15. Maka ini digambarkan di sini. Jadi tombol 1 itu kan tadi tombol 1 itu kan terhubung ke K1. Ya, maka tombol ini K1 aktif dan counternya tidak menghitung 10, maka yang terjadi K15 ini nanti akan aktif, mengaktifkan K15, kemudian di latching. Ini adalah untuk sistem start stop-nya. Nah, terus kemudian setelah ini kita gambarkan, kita akan menggambarkan yang kedua. Ya, kedua di sini berarti kontak K15, kemudian N B1, B3, B5 mengaktifkan K8. Maka di sini kita gambarkan K15 terus N B1, B3, B5 itu B1 dihubungkan ke K2, di sini B1 K2, B3 K4, B5 adalah K6. Maka di sini adalah K2, K3, K4, K6. Ya. Terus yang ada di sini ini kan digambarkan bahwa K8 di sini akan di-reset oleh K14. Ya, maka di sini kita gambarkan K8 di sini akan di-reset oleh K14 di sini. Ya, kemudian K8 ini di latching. Rangkaian standarnya seperti itu. Ya,
Berarti rangkaian yang sekuensial yang kedua ini ya, yang ini sudah kita gambarkan. Sekarang B2 harus mengaktifkan K9 ya. B2 mengaktifkan K9, kemudian B4 mengaktifkan K10, B3 mengaktifkan K11, B1 mengaktifkan K12, B6 mengaktifkan K13, B5 mengaktifkan K14. Ya. Nah, kemudian tadi K8 ini harus memberi syarat ke K9, K9 memberi syarat ke K10, K10 nanti memberi syarat ke K11, K11 memberi syarat ke 12, 12 memberi syarat ke 13, dan 13 memberi syarat ke 14. Maka itu digambarkan. Ya, sekarang kita B2 mengaktifkan K9 dan diberi syarat K8. Maka yang kita gambarkan B2 itu dia terhubung ke K3 ya, B2 ini K3 diberi syarat K8 gitu ya, mengaktifkan K9 di latching. Ya. Jadi ini sudah selesai kita gambar ya, B2 itu mengaktifkan K9 diberi syarat K8 gitu ya. Terus kemudian B4 mengaktifkan K10 diberi syarat K9. Ini sama B4 ya, itu mengaktifkan K10 diberi syarat K9 di latching K10 ya. Terus kemudian selanjutnya B3 ya mengaktifkan K11 diberi syarat K10 ya, yang ada di sini. Maka di sini B3 ya yang terhubung ke K4, B3 itu mengaktifkan K11 diberi syarat K10 ya, di latching di K11. Demikian seterusnya yang ada di sini. Nah, terus kemudian yang ada di sini ini sekuensialnya, ini B6 itu mengaktifkan K13 ya. B6 itu terhubung ke K7 ya. K7 itu mengaktifkan K13 dan nanti di sini akan mengaktifkan counter ya, menghitung counter. Jadi memberikan perhitungan ke counter. Ya, maka yang ada di sini K7 itu mengaktifkan counter. Nah, nanti counternya di-reset oleh counter itu sendiri setelah dia mencapai perhitungan 10. Ini adalah rangkaian untuk pengendaliannya. Ya. Jadi Anda lihat di situ penting, di sini kita bisa menerjemahkan diagram sekuensial kita ke dalam diagram ladder kita yang ada di sini untuk rangkaian kendali. Terus kemudian ini untuk rangkaian kendalinya sudah selesai. Sekarang yang berikutnya adalah rangkaian untuk outputnya. Ya, di sini untuk menggambarkan rangkaian output kita lihat diagram sekuensialnya. Jadi di sini K8 mengaktifkan Y1, terus K9 mengaktifkan Y2. Anda lihat di sini. K8 mengaktifkan Y1, K9 mengaktifkan Y2. Aduh, sebentar. Maaf, kepencet. Ya, K8 mengaktifkan Y1, K9 mengaktifkan Y2. Terus kemudian K10 mematikan Y2, K11 mematikan Y1. Ya, tadi setelah dihidupkan K10 mematikan Y2, K11 mematikan Y1. Terus kemudian K12 mengaktifkan Y3, K13 mematikan Y3. Jadi sudah selesai rangkaian kita yang kita bagi menjadi rangkaian input kita, yaitu tombol dan sensor kita hubungkan ke relay. Rangkaian kendali kita yang kita tadi terjemahkan dari diagram sekuensial, dan rangkaian output kita yang kita terjemahkan juga dari diagram sekuensial. Jadi rangkaian kita sudah selesai dari rangkaian elektroneumatiknya, kemudian rangkaian elektriknya, maka inilah disebut rangkaian elektroneumatik. Nah, di sini kita menambahkan counter yang ada di sini. Oke, mari kita simulasikan. Ya, ini adalah simulasi yang kita lihatkan secara utuh dulu, ya. Jadi di sini ini adalah rangkaian pneumatik
kita, ya, kita akan lihatkan secara utuh. Ya, di sini. Oke. Nah, kemudian ini tadi sama dengan rangkaian tadi yang saya copy di PowerPoint. Ini kita start. Nah, sekarang kita akan jalankan. Jadi tombol start ditekan. Ya, 1 kali. Ya. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Ya, ini sambil saya besarkan. 6 kali. 7 kali. Kita bisa cek, lihat dari sini. Ini untuk counternya kita bisa lihat. Ini sudah tinggal 2 kali, ya, tinggal 1 kali lagi. Nah, di sini sudah 1 kali, maka dia akan selesai. Oke, gitu ya. Nah, ini saya besarkan lagi, kita lihat bagaimana sistemnya ini nanti bekerja. Ya. Nah, oke, maka ini terlalu besar ini ya. Oke, kita jalankan tombol start. Ya. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. 7 kali. 8 kali. 9 kali. 10 kali. Ya. Oke, selesai. Jadi nanti kalau setiap kali kita start lagi di sini tombol start kita tekan, maka sistemnya akan berulang. Oke. Demikian bagaimana kita menyelesaikan kasus sequential sistem elektroneumatik yang di dalamnya ada counter untuk kasus stamping dengan menggunakan 3 buah silinder. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.